Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Raditya Bayu Pratama, BP 181093-2009. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas kuliah metodologi penelitian bab 3. Oke, presentasi bab 3 ini berjudul yaitu optimasi keuntungan dalam produksi dengan linear programming menggunakan software Lingo dengan studi kasus pada PT XYZ. Metodologi bab 3 yaitu berisikan tentang metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini akan dibahas beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu studi literatur, yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian, yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat perumusan masalah, selanjutnya itu ada pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang studi literatur. Studi literatur ya dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang relevan. Studi literatur teori-teori yang berkaitan itu antara lain programa linear, persoalan optimasi dan komputasi, kemudian menerapkannya pada penelitian ini. Selanjutnya itu ada waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian. Tempat dilakukannya penelitian pada tempat penelitian ini yaitu PT XYZ. Waktu penelitian yaitu ditentukan dari lamanya penelitian dilakukan mulai dari perencanaan sampai penyusunan laporan penelitian. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dimulai dari studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelaahan sumber-sumber pustaka yang relevan serta informasi yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Setelah sumber pustaka terkumpul, dilakukan dengan penelaahan dari isi sumber pustaka tersebut. Dari penelaahan ini akan muncul ide yang dilanjutkan untuk melakukan penelitian. Selanjutnya itu ada perumusan masalah. Setelah dilakukan identifikasi masalah, akan dilakukan perumusan masalah. Permasalahan yang didapatkan yaitu bagaimana memformulasikan model matematika dalam mengoptimalkan biaya produksi pada PT XYZ dan apakah biaya produksi yang diterapkan pada PT XYZ ini sudah optimal. Selanjutnya itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari sumber data dan metode pengumpulan data. Untuk sumber data sendiri yaitu ada data primer, yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung pada narasumber yang terpercaya. Selanjutnya itu ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh melalui buku, jurnal terkait, penelitian terdahulu, atau dari badan atau instansi terkait. Selanjutnya dalam pengumpulan data ini juga ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu ada wawancara. Wawancara sendiri adalah melakukan tanya jawab pada narasumber terkait yang terlibat dalam proses produksi pada PT XYZ. Selanjutnya itu dilakukan observasi. Metode pengumpulan selanjutnya itu ada observasi. Observasi di sini adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan terhadap kegiatan yang dilakukan, serta peralatan yang digunakan oleh tenaga kerja dalam melakukan aktivitas produksi. Selanjutnya itu ada studi kepustakaan. Metode pengumpulan data pada studi kepustakaan ini yaitu pengumpulan data secara teoritis yang bersumber dari buku-buku, makalah, atau buku terkait judul penulisan. Selanjutnya itu ada pengolahan data.
Data yang telah dikumpulkan kemudian akan disusun model matematikanya. Model tersebut akan membentuk formulasi sesuai dengan permasalahan programa linear. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan fungsi tujuan sehingga dapat dimodelkan ke dalam programa linear. Selanjutnya kita akan menentukan variabel keputusan dan variabel pembatasnya. Selanjutnya kita memodelkan permasalahan ke dalam model matematis programa linear. Selanjutnya kita akan menginputkan seluruh model programa linear tersebut ke dalam program Lingo. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan analisis dari output yang dihasilkan oleh program Lingo. Selanjutnya itu ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu programa linear. Programa linear dipilih untuk menjawab penyelesaian atas permasalahan yang terjadi, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tingkat produksi yang optimal yang dapat memaksimalkan keuntungan. Untuk melakukan analisis ini dibantu oleh software aplikasi. Software aplikasi ini sangat membantu apabila data yang digunakan cukup banyak. Software yang digunakan pada penelitian ini adalah QM for Windows atau POM-QM. Setelah dilakukan proses optimasi dan diperoleh hasilnya, maka hasil optimasi tersebut akan dianalisis lagi untuk melihat sensitivitas dari hasil optimasi terhadap perubahan-perubahan. Seperti pada perubahan fungsi tujuan, fungsi kendala, analisis sensitivitas ini dilakukan setelah didapatkan tabel optimum simplex. Setelah dilakukan analisis data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan akhir dari penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah didapatkan hasil pengolahan data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini akan menghasilkan nilai di mana tingkat produksi optimal pada PT XYZ untuk memaksimalkan keuntungan. Baik, selanjutnya itu ada flowchart penelitian. Itu dimulai pada observasi untuk melihat topik yang akan diangkat sesuai permasalahan yang ada. Selanjutnya kita akan melakukan pengumpulan data terkait topik yang diangkat tadi. Selanjutnya setelah data terkumpul, kita akan melakukan formulasi model matematika yang sesuai dengan linear programming. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi POM-QM atau QM for Windows. Setelah hasil pengolahan didapatkan dari aplikasi ini, dilakukan analisis dual dan analisis sensitivitas. Setelah dilakukan analisis, maka didapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Nah, di bagian ini juga terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.